Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah ya, jika sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya melalui partisipan. Selina Diva Widyastuti hadir, Anissa Kurniati hadir, kemudian Anissa Nurul hadir, Eka Rohimah hadir, Kerin Maulia Dewi hadir, Ririn Rahayu hadir, dan juga Trinur Hidayah hadir ya. Alhamdulillah ya, berarti kelas ini nihil. Dan juga berarti itu adalah bentuk tanggung jawab dari kalian, karena kalian telah mengikuti kelas ini, karena kalian adalah sebagai murid sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti kelas, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi. Dan juga harus disiplin apabila kelas jam 7, kalian juga jam 7 kurang 10 menit harus sudah siap-siap. Kemudian jujur apabila kalian tidak bisa on cam, bisa jujur ya bahwa kalian itu tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Jangan karena malas sehingga kalian tidak on cam, kemudian mengatakan kepada ibu bahwa kalian susah sinyal, nanti malah akan susah sinyal beneran, malah akan susah kan. Kemudian pada minggu pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai cerita yang berbentuk fiksi. Cerita berbentuk fiksi itu adalah cerita yang didasari fantasi penulis, bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, salah satu dari cerita yang berbentuk fiksi adalah cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat apabila dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sastra cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan, sehingga dinamakan cerita rakyat. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya, yaitu ciri-ciri cerita rakyat sendiri, yaitu bahwa cerita rakyat itu disampaikan secara lisan, kemudian disampaikan secara turun-temurun, kemudian tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, kemudian kaya akan nilai-nilai luhur, kemudian bersifat tradisional karena sudah dari zaman dahulu, kemudian memiliki banyak versi dan juga variasi. Kenapa? Karena setiap zaman kan berbeda-beda, sehingga cerita-cerita dari zaman dahulu itu ataupun cerita rakyat dari mulut ke mulut itu akan berbeda, memiliki versi variasi yang berbeda. Kemudian mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara mengungkapkannya. Dan cerita rakyat sendiri itu memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Ada tema, ada alur, ada latar, kemudian tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan juga ada amanat. Nah, kalian bisa membuka buku halaman 50, di sana sudah ada materi yaitu tentang cerita rakyat. Kemudian jika unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya cerita. Nah, unsur-unsurnya apa saja sih? Ya, ada nilai-nilai seperti nilai agama, nilai politik, nilai moral, nilai sosial budaya, nilai adat, dan juga masih ada banyak lagi ya. Kalian bisa membacanya di buku halaman 50. Kompetensi dasar apa sih pada pagi hari ini yang akan dipelajari? Kompetensi dasar, indikator, dan juga materi apa saja sih? Nah, kompetensi dasarnya yaitu menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman ataupun video yang kemarin sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama mengidentifikasi karakteristik dari cerita rakyat, kemudian menentukan isi dan atau amanat yang terdapat dalam cerita rakyat, kemudian menemukan hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat, kemudian membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai pada masa kini. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. Materinya apa sih? Nah, materi pembelajaran pada
pagi hari ini, yaitu tentang video atau rekaman cerita rakyat yang telah Ibu sampaikan ya, atau kirim melalui WhatsApp group. Kemudian ada ciri-ciri cerita rakyat, unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai, kemudian membuat sinopsis, dan juga hal yang menarik tentang tokoh. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang materi cerita rakyat. Kemarin ya, Ibu sudah mengirimkan kalian video mengenai cerita Malin Kundang, dan juga Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu, agar pada pertemuan ini kalian juga sudah lebih paham seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan waktu kalian 30 menit, silahkan untuk membaca cerita Malin Kundang ataupun melihat video yang telah Ibu kirimkan kemarin. Kemudian kalian mengidentifikasi karakteristik yang ada, yaitu seperti unsur intrinsik, unsur ekstrinsiknya. Silahkan ya, Ibu berikan waktu 30 menit. Baik, 30 menit sudah ya anak-anak. Sekarang silahkan siapa yang akan berpendapat mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerita Malin Kundang. Silahkan siapa yang ingin berpendapat, ataukah Ibu yang menunjuk? Saya, Bu. Baik. Silahkan. Siapa tadi yang ingin berpendapat? Saya. Ya, Mbak Eka, silahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Saya izin off cam karena sinyalnya kurang stabil. Ya, tidak apa-apa, Mbak Eka. Dalam cerita rakyat Malin Kundang adalah pendidikan moral tentang pengajaran untuk anak yang durhaka pada ibunya. Tema ini berisi pengajaran kepada pembaca yang kental dengan nilai-nilai budaya masyarakat Minang. Kemudian yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Malin Kundang, yaitu anak yang jahat karena melupakan ibunya dan tidak berbakti. Yang kedua ada Mandi Rubaya. Mandi Rubaya ini merupakan ibu dari Malin Kundang. Mandi Rubaya diceritakan memiliki watak penyayang, sabar, baik hati, dan sangat mencintai anaknya. Kemudian yang ketiga ada istri Malin Kundang. Istri Malin Kundang digambarkan sebagai wanita yang cantik, anggun, dan jelita. Selanjutnya yaitu alur. Alur yang digunakan oleh pengarang dalam cerita Malin Kundang adalah alur maju. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita Malin Kundang adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang bertindak sebagai pengamat atau sebagai orang yang berada di luar cerita, dan pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih sekali ya Mbak Ika telah menyampaikan pendapatnya. Kemudian unsur yang lain yaitu ada latar dan juga amanat. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, hasil pekerjaannya. Saya, Bu. Baik, Mbak Anissa, silakan untuk menyampaikan. Latar dari cerita Malin Kundang ini, yang pertama latar waktunya yaitu setelah berbulan-bulan, dibuktikan dengan kalimat tapi berbulan-bulan berlalu. Lalu ada latar waktu malam hari, dari kalimat malam hari di lautan lepas, badai mengamuk. Selanjutnya latar tempat. Latar tempatnya di pantai air Manis di Kota Padang, Sumatera Barat. Dibuktikan dengan kalimat sebuah kapal besar merapat di pantai air manis di Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya lalu latar tempat di lautan. Dari kalimat malam hari di lautan lepas, badai mengamuk. Selanjutnya latar suasananya ramai. Dibuktikan dengan kalimat pada suatu hari yang cerah, para tetangga berteriak memanggil. Mereka mengatakan ada kapal besar merapat di pelabuhan. Ibu Malin buru-buru menyamar sedang. Selanjutnya ada latar suasana sekam. Dari kalimat malam lautan lepas, badai mengamuk. Kapal Malin diterjang gelombang, berantakan menampar karang. Malin Kundang terlempar ke pantai. Selanjutnya, unsur intrinsik amanatnya yaitu jangan durhaka kepada kedua orang tua dan jangan bersikap kasar pada orang tua. Baik, terima kasih Mbak Anissa ya. Kemudian ada hal-hal yang menarik dari
tokoh. Nah, silakan siapa yang ingin berpendapat mengenai hal-hal apa sih yang menarik pada tokoh atau penokohan. Silakan siapa yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Baik, Mbak Anissa Kurniati, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi sebelumnya saya izin off cam ya, Bu. Soalnya sinyalnya juga biasanya kurang bagus. Ya, tidak apa-apa. Hal yang menarik pada tokoh cerita yaitu Malin Kundang, itu pada awal cerita Malin Kundang digambarkan memiliki watak patuh pada orang tua, kemudian suka menolong dan sangat menyayangi orang tuanya. Kemudian Malin Kundang berubah wataknya menjadi jahat dengan tidak mengakui ibu kandungnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa Kurniati. Jadi tadi dijelaskan ya bahwa hal yang menarik yaitu dari tokoh Malin Kundang. Malin Kundang itu memiliki watak yang dua ya, seperti berbeda. Yang pertama, baik karena sebelum bekerja atau sebelum menjadi orang kaya itu dia berbakti pada ibu ya, kepada ibunya. Kemudian akan tetapi ketika sudah menjadi orang kaya, saudagar kaya, dia berubah sifat, yaitu dia menjadi tidak baik kepada orang tuanya, menjadi durhaka, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang ada dalam cerita Malin Kundang? Silakan yang ingin berpendapat tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita Malin Kundang, dipersilahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Ririn, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi nilai yang ada di dalam cerita Rakyat Malin Kundang itu ada 3, yaitu nilai moral dalam cerita ini. Tindakan Malin Kundang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan, seperti tercermin dari tindakannya yang menyakiti ibunya. Dalam cerita Malin Kundang Indonesia sekarang juga merantau tersebut. Kemudian yang kedua, kita diajarkan agar kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, seperti yang telah disuruh oleh agama kita, karena sudah itu berada di bawah telapak kaki ibu. Seperti itu, Bu. Terima kasih sekali ya untuk Mbak Ririn. Kemudian apabila nilai-nilai tersebut seperti nilai moral, nilai adat, seperti itu, jika dibandingkan atau dikaitkan dengan nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari itu, apa ya anak-anak? Coba silahkan siapa yang ingin berpendapat mengenai hubungan antara nilai-nilai yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ririn dengan nilai-nilai kehidupan pada sekarang ini, pada zaman ini. Baik, Mbak Ririn, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kerin, Bu. Mohon maaf. Kerin ya? Salah, Ya, maaf. Ya, Kerin, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Kaitan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Rakyat Malin Kundang dengan kehidupan magi itu ada dalam kehidupan saat ini tuh nilai-nilai itu masih berlaku seperti nilai moral yang mengajarkan kita untuk berperilaku lemah lembut kepada orang tua dan juga nilai agama yang menyuruh kita untuk selalu mendoakan orang tua. Kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang diperbuat oleh orang tua. Sebagai seorang muslim di era modern, kita tahu bahwa dalam ajaran agama Islam durhaka kepada itu merupakan salah satu bentuk dosa besar, Bu. Akan tetapi masa di sekarang ini masih ada anak yang melanggar nilai-nilai tersebut, seperti yang dilakukan Malin Kundang kepada ibunya, seperti berlaku kasar juga kepada ibu dan bapaknya, membuat cemas orang tua, membuat hati orang tua sedih, bahkan sampai ada seorang anak yang dikabarkan melalui berbagai media membunuh orang tuanya, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Kerin. Benar ya anak-anak bahwa nilai-nilai tadi yang ada di dalam cerita Malin Kundang itu juga berkaitan dengan nilai-nilai sekarang. Dan dari nilai-nilai tersebut juga tumbuh menjadi amanat bahwa kita tidak boleh berlaku tidak baik kepada orang tua, seperti itu. Dan sekarang Ibu memberikan tugas kalian untuk membuat sinopsis dari cerita Malin Kundang tadi. Jadi kalau sinopsis itu tidak sama persis ya anak-anak, jadinya jangan membuat sinopsis yang sama persis, banyak sekali. Jadi sinopsis itu hanya ringkasan, tetapi mencakup semuanya. Jadi inti dari cerita Malin Kundang.
Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit saja ya. Silakan untuk membuat sinopsis. Baik, 15 menit sudah berlalu ya anak-anak. Di sini akan Ibu tunjuk atau terserah kalian siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu hasil. Maaf ya anak-anak, tadi kekeluar. Apakah suara Ibu masih terdengar anak-anak? Masih, Bu. Ya. Ibu akan lanjutkan tadi ya, karena ini juga susah sinyal, jadi Ibu keluar ini. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang sinopsis ya. Silakan siapa yang akan membacakan hasil dari sinopsisnya. Silakan. Saya, Bu. Tadi Mbak Tri Nur Hidayah ya, yang ingin membacakan sinopsisnya. Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Tri untuk membacakan hasil pekerjaannya, yaitu sinopsis. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, saya off cam. Baik, tidak apa-apa Mbak Tri. Sinopsis dari cerita rakyat maling kundang. Tepatnya di perkampungan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan anak tunggal laki-lakinya bernama Malin Kundang. Hidup mereka serba kekurangan, sehingga Malin Kundang terpaksa harus bekerja ke kota lain dengan emaknya. Dengan berat hati, Ibu Malin Kundang menyetujui niat anaknya. Tahun berganti tahun, bulan berganti hari, Malin Kundang tak kunjung datang. Apakah dia sudah lupa dengan ibunya? Tiba-tiba kapal pesiar datang. Semua warga menyambutnya. Alangkah terharunya bahwa itulah Malin Kundang. Namun, ia membawa seorang istri. Tanpa pikir panjang, Ibu Malin Kundang segera memeluk anaknya. Tetapi Malin Kundang tak mau mengakui anaknya. Ia malah memilih pergi berikan. Hati Mak Mande Rubaya sangat hancur. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keadilan. Doa tersebut menembus langit ketujuh. Allah menurunkan mukjizat. Tubuh Malin Kundang berubah menjadi seperti itu, Bu, sinopsis dari saya. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali ya Mbak Tri Nur Hidayah. Tadi menceritakan tidak terlalu panjang, tetapi sudah mencakup semuanya, yaitu tentang Malin Kundang yang dulunya sangat baik kepada ibunya, kemudian karena saking cintanya kepada ibunya, maka dia bekerja pergi. Kemudian ketika dia sudah menjadi saudagar kaya, dia melupakan ibunya, dia tidak menganggap ibu kandungnya. Kemudian dikutuklah dia menjadi batu. Terima kasih sekali ya. Kemudian dari materi pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya kepada Ibu. Saya, Bu, mau bertanya. Baik, Mbak Selina. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya kan pernah mendengar cerita si kancil itu, Bu, yang si kancil yang cerdik. Terus cerita tersebut termasuk cerita rakyat juga kan. Pertanyaan saya itu yang membedakan cerita rakyat Malin Kundang sama cerita rakyat si kancil yang cerdik itu apa, Bu? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Selin. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Bahwa cerita Malin Kundang dan juga cerita si kancil itu juga sama-sama cerita rakyat. Nah, di sini Ibu akan membahas terlebih dahulu sebelum menjawabnya bahwa cerita rakyat itu memiliki macam-macamnya, yaitu ada legenda. Nah, legenda itu merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Nah, contohnya itu ya seperti
cerita Malin Kundang, kemudian ada Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, Dongeng Gunung Batok, dan masih ada banyak lagi. Nah, tadi Malin Kundang itu cerita rakyat yang termasuk ke dalam cerita legenda. Kemudian ada Sage. Nah, Sage itu merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya yaitu ada Syariah Melayung, kemudian Hikayah Hang Tuah, Ciung Wanana, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada Mite. Nah, Mite itu merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya, yaitu benda goib. Nah, contohnya itu seperti Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan juga sebagainya. Kemudian ada fabel. Fabel itu cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Nah, tadi cerita si kancil yang cerdik itu adalah cerita fabel, cerita rakyat yang berbentuk fabel. Kemudian ada paralel. Paralel itu merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya seperti anjing yang loba, kemudian semut dan belalang, dan lain sebagainya. Dan ada cerita jenaka, cerita terbingkai, dan juga ada parabel. Nah, di situ di LKS sudah ada ya anak-anak tentang cerita rakyat macam-macamnya apa saja. Nah, tadi jawaban dari pertanyaan Mbak Selin yaitu bahwa cerita Malin Kundang itu termasuk legenda. Sedangkan cerita si kancil yang cerdik itu adalah cerita fabel. Seperti itu. Apakah sudah jelas Mbak Selin? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kembali ya Mbak Selin atas pertanyaannya. Kemudian anak-anak, tadi kalian masih ingat kan bahwa apa sih cerita rakyat? Jadi cerita rakyat itu cerita yang tumbuh di masyarakat. Dan itu sudah ada zaman dahulu. Jadi ceritanya itu turun-temurun. Kemudian ada unsur intrinsik. Intrinsik itu apa saja ya? Seperti tadi tema, ada alur, tokoh penokohan, kemudian ada latar, ada amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya itu ada nilai-nilai yang ada, dari nilai agama, dan nilai budaya, sosial, dan juga masih banyak lagi nilai-nilai itu. Kemudian ada hal-hal yang menarik dalam suatu cerita rakyat, yaitu di dalam tokohnya. Apa saja sih? Ya, seperti tadi, Malin Kundang memiliki watak yang berbeda. Seperti itu ya anak-anak, juga kalian harus bisa membuat sinopsis. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu bahwasanya kita telah mempelajari tentang cerita rakyat, kemudian isi dari cerita rakyat, unsur-unsurnya, ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan kalian sudah belajar mencari unsur-unsur tersebut dalam cerita rakyat Malin Kundang, kemudian juga sudah membuat sinopsis. Dan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan, yaitu silahkan kalian mencari salah satu cerita rakyat, terserah di mana saja, kemudian kalian cari juga unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, nilai-nilai yang ada pada tokoh, dan juga membuat sinopsisnya. Seperti itu ya tugasnya. Tugas nanti bisa dikirim ke WA Group, nanti Ibu akan share link terlebih dahulu, dan DL-nya yaitu 1 minggu saja. 1 minggu mungkin sudah cukup untuk kalian. Itu ya anak-anak tugas untuk minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Sepertinya tidak ada ya anak-anak. Jika tidak ada tugas, maaf apabila tidak ada pertanyaan lagi terkait tugas, maka Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mengapresiasi kalian yang telah mengikuti kelas ini dengan sangat baik, dan juga kalian sangat aktif semua. Terima kasih sekali ya, Ibu sangat senang apabila seperti ini ketika pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Ibu tutup ya anak-anak.